Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Sabahul khair para muhibbul Quran, para pecinta Al-Quran. Selamat pagi. Kaifa halukum? Bagaimana keadaan kalian semuanya? Bi khairin walhamdulillah, sihah wal afiyat. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ketemu lagi, berjumpa kembali dengan pelajaran BTQ baca tulis Al-Quran. Dan kali ini kita akan belajar melanjutkan daripada apa yang akan kita kuasai daripada surah Al-Balad. Permohonan maaf terlebih dahulu kepada anak-anak kelas 3C yang pekan yang lalu Pak Guru enggak sempat menelepon kalian semuanya, bahkan karena keterbatasannya waktu dan juga kelelahan fisik Pak Guru, dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan malam. Itu satu persatu Pak Guru telepon dari kelas 3A terlebih dahulu, kemudian kelas 3B. Akhirnya sudah terlalu malam, Pak Guru putuskan cukuplah dulu kelas 3A dan kelas 3B saja terlebih dahulu. Karena Pak Guru merasa menjadi sebuah kewajiban selaku gurunya ingin memperbaiki langsung bacaan daripada surah Al-Balad. Sebab ketika kemarin kalian menyetorkan surah Al-Balad, itu banyak sekali yang sepertinya harus Pak Guru perbaiki bacaannya. Dan memang demikian Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran bebas bacanya, hurufnya pun mungkin kalau enggak pas-pas banget juga enggak peduli Pak Guru. Tapi kalau yang namanya Al-Quran, kalamullah, merasa kewajiban banget harus memperbaiki bacaan kalian. Mohon maaf anak kelas 3C, mungkin di surah berikutnya Pak Guru akan mendahulukan kalian yang kelas 3C untuk mengaji bersama Pak Guru. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kompetensinya next, yaitu kita akan mempelajari hukum-hukum tajwid, melanjuti hukum tajwid yang kemarin. Tajwid yang sudah kita pelajari dari semester pertama, kita udah pertama belajar tentang hukum alif lam. Ada alif lam komariah, ada alif lam syamsiah. Apa itu alif lam komariah, alif lam syamsiah? Boleh kalian lihat lagi video Pak Guru tentang BTQ. Kalian lihat lagi bagaimana definisi alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Di surah Al-Balad banyak tuh contoh-contoh alif lam komariah, alif lam syamsiah. Bisa kalian lihat di sana. Kemudian kita di semester 1 sudah belajar tentang hukum kolkolah. Huruf-huruf kolkolah. Apa itu kolkolah? Memantul. Dan kita juga sudah sebenarnya dalam segi materi itu kalian sudah menguasai. Namun pada prakteknya memang mungkin bagaimana sih cara memantulkan huruf kolkolah itu? Harus ditambahin rasa e-nya dikit. Cuman bukan berarti menjadi misalnya holake. Jangan diholake, tapi holake. Biarin rasa huruf kof itu mantul dengan sendirinya di lak-lakan kita. Lakka. Nggak ditambah-tambahin tapi memantul dia. Begitu seperti membaca kol-kolah itu. Ada yang sugro, ada yang kubro. Apalagi yang kubro harus ditebelin di sana. Lakke misalnya begitu. Dengan sebuah perasaan kita ingin memantulkan bentuk kalimat kolkolah. Kemudian di semester 2-nya kita sudah mempelajari tentang hukum nun sukun atau tanwin yang bunyinya huruf N lah. Hukum nun kan depannya N tuh. Ada NN-nya. Tanwin juga N juga. Nah, kita udah belajar tentang hukum ikhfa dan hukum idgham. Ikhfa itu bagaimana? Samar.
Jadi N-nya itu nggak dibaca N lagi, dibacanya eng aja sekalian. Kalau memang nggak bisa merasakan huruf eng-nya itu, udah bikin huruf eng aja supaya dapat samarnya. Dan kita udah belajar tentang hukum idgham. Lihat lagi video Pak Guru lagi tentang bagaimana membaca hukum idgham. Ada yang bigunnah yang dengan mendengung, ada yang bila gunah tanpa mendengung. Kalau bigunnah dengan mendengung itu, kita ambil suara hidung seperti orang pilek. Mayakulu. Untuk langkah awal Pak Guru juga dulu belajar seperti itu. Hidungnya Pak Guru tekek. Mayakulu. Karena panjangnya 2 harokat, masih ada waktu untuk nutup hidung dan melepas hidung supaya suaranya dapat suara gunnahnya. Begitulah memang cara membaca gunnah. Sampai nanti akhirnya kalian tahu bagaimana cara mengolah gitu. Mengolah huruf-huruf, mengolah hukum tajwid di dalam rongga pita suara, dari mulai bibir, gigi, lidah, halak, hidung, semuanya masuk, semua kita olah. Seperti sekarang kalau Pak Guru udah nggak perlu pencet hidung lagi. Mayaqulu amanna. Seperti itu bacanya. Enak kalau udah bisa menguasai rongga-rongga yang punya badan kalian memang. Cuman untuk berlatihnya mungkin perlu petunjuk. Nah, Pak Guru kasih petunjuk itu. Nah, sekarang kita akan masuk kompetensi baru, hukum tajwid yang baru buat kalian. Yuk, buku BTK-nya. Ya, buku BTK-nya disiapin. Kita mulai dari halaman 81. Nah, 81 kita akan mengenal bacaan tafhim dan tarkik. Nah, tafhim dan tarkik. Apa itu tafhim? Apa itu tarkik? Yuk kita mulai. Di sini Pak Guru akan mulai dari halaman 83 dulu. Kalau tadarusnya Pak Guru berikan kesempatan untuk membaca surah Al-Balad lagi. Perbaiki terus supaya bacaan Al-Baladnya pas. Di 83 mengenal Al-Quran. Sekarang ini adalah adab akhlak terhadap Al-Quran. Adab terhadap Al-Quran. Di sini sebelumnya diceritakan bahwa Al-Quran itu sebagaimana kita ketahui terdiri dari 30 juz. Juz itu adalah bagian-bagian yang memudahkan seseorang untuk menghafal. Nah, kenapa sih dibikin juz 1 sampai juz 30? Supaya kita memudahkan untuk menghafal. Karena dalam satu juz itu biasanya itu 10 lembar, bukan 10 halaman. 10 lembar Al-Quran menjadi satu juz. 10 lembar Al-Quran menjadi satu juz. Berarti bisa ketahuan tuh, 30 juz kurang lebih ada 300 lembar suhuf. 300 lembar suhuf. Suhuf itu apa? Lembar-lembar yang berisi bacaan Al-Quran. Kemudian dari 30 juz itu dipecah menjadi 114 surah. Dari mulai surah Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas itu terdiri 114 surah. Kemudian ada orang yang sudah mencoba menghitung huruf demi huruf yang ada di dalam Al-Quran, karena Allah menjanjikan pahala barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, pahalanya 10 kebaikan. Kebaikan itu seperti apa? Yang udah Pak Guru jelasin, Pak Guru ulang lagi, seperti membantu ayah, menolong ibu, menolong siapapun, manusia, menolong binatang, menolong tumbuh-tumbuhan. Itu namanya sebuah kebaikan. Kebaikan kita untuk bertemu, untuk melakukan satu kebaikan saja itu sulit sekali. Nah, terlebih di zaman pandemi ini, kita lockdown di dalam rumah, untuk mencari kebaikan susah. Nah, umatnya Nabi Muhammad Allah berikan keistimewaan untuk mendapatkan kebaikan. Itu cukup dengan membaca Al-Quran saja, satu hurufnya saja
Satu hurufnya saja itu Allah jadikan 10 kebaikan. Bagaimana dengan 10 huruf? Berarti kamu sudah melakukan 100 kebaikan dalam satu waktu. 1 menit kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan tepat lafadznya, makhrajnya dengan tepat, tajwidnya dengan tepat, tabhim dan tarkiknya nanti akan kita pelajari dengan tepat. Maka Allah ganjar itu ba 1 huruf, sin 1 huruf, mim 1 huruf, dan seterusnya. Coba dihitung. Nah, ada yang sudah menghitung jumlah hurufnya seperti yang di dalam buku ini. Oh, ini ada 6.236 ayat. Mohon maaf anak-anakku sekalian. Ada 6.236 ayat. Wow, itu aja ayat, itu bukan huruf. Kalau dijadikan huruf itu 6.236 kali 10 aja. Itu berarti sudah 62.360 kebaikan. Luar biasa, nah. Apalagi dalam satu ayat ada ayat yang panjang ya. Wow, luar biasa. Kalau begitu, bagaimana cara akhlak kita, sikap kita dalam Al-Quran? Al-Quran yang ada di hadapan kita sekarang itu memang dicetak oleh manusia. Di zamannya Rasulullah sendiri pun belum memerintahkan untuk mencetak Al-Quran. Tapi tatkala di zamannya para sahabat Khulafaur Rasyidin, barulah Al-Quran mulai dibukukan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ketika dibukukan, maka itu pun statusnya sangat mulia. Bagaimana memuliakannya? Jangan pernah kita menyentuh Al-Quran kalau kita dalam keadaan berhadas. Usahakan kalau ingin menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, itu dalam keadaan bersuci. Itu baru akhlak. Bukannya jadi haram ya nak. Itu akhlak namanya. Boleh Pak Guru? Boleh. Cuman akhlaknya kurang bagus. Kita ingin membawa barang yang suci, tetapi kitanya dalam keadaan yang kotor, berhadas. Apalagi dalam keadaan junub. Berhadas aja kita kurang baik. Kalau berjunub malah haram jatuhnya. Jangan menyentuh. La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kamu menyentuhnya kecuali kamu dalam keadaan suci. Suci di sini artinya dalam keadaan tidak junub. Kalau yang masih berhadas, misalnya batal wudhu, masih diperbolehkan, namun akhlaknya kurang baik. Kemudian di sini diceritakan bahwasanya apabila membaca Al-Quran dalam keadaan duduk begini, duduk seperti ini, seperti Pak Guru nih, itu Al-Qurannya ditopang, nah. Ditaruh di tempat yang paling tinggi, di atas paha misalnya. Di atas paha misalnya. Itu baru akhlaknya bagus tuh. Kemudian kalau mau dibawa di jinjing-jinjing, Al-Qurannya misalnya besar misalnya. Jinjinglah, peganglah Al-Quran itu dengan tangan kanan, dipeluk seperti ini. Dipeluk, kita ingin memuliakan Al-Quran. Jangan ditenteng seperti buku, apalagi dijadiin kipas-kipas, itu akhlaknya kurang bagus namanya. Kalau pengen membawa Al-Quran. Kemudian akhlak selanjutnya, kalau kalian menemukan berkas kertas-kertas robek-robekan yang isinya isinya bacaan Al-Quran, mau itu dari Al-Quran yang asli ataupun tulisan tangan seseorang tentang ayat Al-Quran yang memang isinya ada ayat-ayat Al-Quran, itu pungut. Kalau Imam Syafi'i itu menyuruh kita untuk membakarnya. Imam Syafi'i yang memerintahkan, hukum Imam Syafi'i untuk membakar lembaran suhuf itu agar nantinya tidak terinjak atau tercecer atau kena benda-benda yang najis. Kalau memang menemukan itu, bukan artinya kita membakar Al-Quran menghina Al-Quran, bukan. Niat kita agar
suhuf itu, lembar Al-Quran itu tidak lagi terinjak-injak, terkena barang-barang yang najis, maka kita selamatkan dengan cara membakarnya. Kalau Imam Malik bahkan menyimpannya di dalam lemari, di dalam tempat-tempat yang tinggi. Kalaupun memang hancur nanti, hancurlah dimakan rayap atau sesuai dengan umurnya itu kertas. Begitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal bagaimana sikap kita tentang Al-Quran, nah mulailah kita belajar tentang hukum tajwid. Hukum tajwid. Yuk buka halaman 84-nya. Sudah? Pak Guru akan menjelaskan tentang lam jalalah. Lam jalalah itu artinya lafaz Allah. Bukan alif lam komariah atau alif lam syamsiah ya. Lam jalalah, lafzul jalalah itu adalah lafaz Allah yang tulisan Allah. Gitu. Lam jalalah, lafaz Allah itu hukum bacanya ada dua. Ada yang dibaca tafhim, ada yang dibaca tarkik. Huruf-huruf yang lain bagaimana? Huruf yang lain ada pada huruf ro. Nah, jadi yang tafhim dan tarkik hanya dua huruf. Huruf lam jalalah, lam yang ada pada lafaz Allah, dan huruf ro. Untuk huruf-huruf yang lain nggak ada tafhim, nggak ada tarkik. Nanti kita lihat ke ro-nya. Sekarang kita bahas tentang lam jalalah terlebih dahulu. Lam jalalah, lafaz Allah kapan waktunya dibaca tebal? Tebal itu artinya diberatin, rongga mulut itu semuanya berisi semua. Berisi itu bagaimana sih? Penuh semuanya. Seperti lafaz Allah yang sebelumnya berharokat fathah. Contoh di sini kita lihat di bawahnya ada qul huwallahu huwallah, wow, tuh, wow, ada double L banget. Au, jangan pakai W, jangan aul, jangan pakai W. Huruf W jauhin itu. Ketika ngomong Allah, jauhkan lidah kita untuk menyebut huruf waw, huruf W itu jangan. Jangan bilang Allah, tapi tetap kita ngomongnya L. Allah tuh. Coba latihan. Qul huwallahu ahad baru. Apa ya, lidahnya ditaruh di langit-langit tempat belakang gigi. Allah tebelin semuanya di situ. Allahnya berharokat fathah dan juga berharokat domah. Allah seperti itu. Kita lihat lagi contohnya di sini ada wallahu a'lamu, wallahu, coba baca wallahu a'lamu. Ya. Kemudian yang berharokat domah di sini. Narullah tuh begitu tuh. Pak Guru ulang, jangan sampai kalian membaca lafaz Allah menggunakan huruf waw. Allah. Kalau udah dengar Allah itu salah tuh. Dijamin salah membacanya. Apa itu Allah pakai A W L O H, Allah. Jangan. Tetap kita baca Allah. Begitu ya. Allah. Nah, itu namanya tafhim, tebel, beratin kalau bisa. Tahan, kuasain rongga mulutnya, penuhin dengan huruf L tadi. Kemudian kalau yang berharokat kasroh, maka itu tipis, namanya tarkik. Lillah. Seperti yang halaman 85, Bismillah. Gampang kan? Nggak terlalu sulit bacanya. Alhamdulillah, L-I-L, lillah. Seperti itu. Nah, kalau kalian sudah menguasai
berlatih lafaz Allah, yang tebel. Kalau yang tipis mah nggak usah khawatir, yang tipis mah gampang banget. Lillah, illah, billah, millah, kayak gitu, gampang. Yang berlatih, perlu berlatih kalian yang lafaz tebelnya Allah. Oke? Bisa ya? Latihan. Dibantu sama ayah, dibantu sama bunda. Ayah, aku udah tebel belum nih? Allah. Nah, nanti kalau ketemu bacaan-bacaan seperti itu, kalian coba tebelin itu yang namanya huruf lamnya. Lanjutnya ke halaman 86. 86 ada ro tabhim. Yang seperti tadi Pak Guru bilang, sama ro tarkik. Ro, bukan ra. Ro. Kayak orang di bagian mana ya? Gitu. Ro. Jangan dibuletin tuh ini bibirnya. Jangan bilang ro. Ar-Rahim, jangan. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ro A tapi jadi O. Latihan sendiri. Yang punya bibir, yang punya mulut kalian. Ya, Pak Guru nggak bisa menyonin suruh begini, nggak bisa. Kalian latihan sendiri, cari itu. Bagaimana cara dapatnya itu? Ro. Ya, kalau yang tafhim itu kalau ro-nya berharokat patah dan ro-nya juga berharokat doma, sama dengan huruf lam tadi. Ro-nya berharokat patah, tebel. Ro-nya berharokat doma, juga tebel. Dan sebelum ro-nya juga berharokat, ro-nya sukun nih. Ro-nya sukun seperti halaman 87. Yang B-nya. Huruf ro-nya ro sukun, ro mati. Tapi sebelumnya berharokat doma, ro-nya berharokat patah. Coba huruf ro dan huruf sebelumnya berharokat patah atau doma, ro-nya mati. Seperti contoh bardun Qur'anun yarzuqu turhamun. Coba bardun. Bisa? Qur'anun yarzuqu turhamun. Latihan sendiri. Sekarang kalau yang tipis, ro-nya kasroh, sama juga dengan hukum lam. Ri. Tuh, kan? Husri. Di sini husrin. Karim. Tajri. Kalau yang tipis mah nggak usah diajarin juga bisa bacanya. Cuman jangan ditebel-tebelin, jangan karim. Wah, karim apa itu? Tajri. Nggak bagus. Udah tipis ditebel-tebelin tajri. Wah, salah. Husrin. Aduh. Bidurin. Salah. Tipis ya, tipis saja. Ya, nggak usah diberat-beratin. Begitupun juga sama, ro-nya sukun, harokatnya kasroh sebelumnya. Maka tipis. Fir'aun, fa'anzir, fabashir. Nah, kalau hukum ro ini kan ada manusia yang Allah jadikan dia cedal gitu ya. Ngomongnya mulu. Nah, kalau huruf ngomongnya mulu itu pas giliran ngomong huruf ro tuh enak tuh. Birnya juga dapat, tebelnya dapat. Tapi kalau yang nggak dikasih cedal, kita harus nyari banget itu. Tapi kalau yang huruf orang-orang yang cedal, kalau ngomong huruf ro tebel enak. Bisa apa kabar? Ro-nya udah dapat banget itu. Ro-nya udah tebel. Tapi kalau yang kita apa kabar? Itu tipis kan. Kalau yang enak apa kabar? Wah, itu baru tebel. Tapi kalau orang yang cedal, bukan pelo, cedal apa cadel sih? Iya. Apa kabar?
nya itu kan nggak dapat tuh. Nah itu tafhim tuh. Berbahagialah yang huruf punya cadel ya cedal ya. Ya itulah lah. Ngomong huruf roh paling enak. Nah begitu anak-anakku sekalian, materinya kalian latihan makhrajnya, mengucapkan hurufnya, huruf lam jalalah, huruf lam Allah, dan huruf ro-nya. Ada tafhim, ada tarkik. Kalian baca. Nah kemudian baru kali ini Pak Guru ngasih tugas. Nah tugasnya yang ada di buku, di foto, di collab, kirim ke learning di KI 3. Yang kalian jawab halaman 86. Nomor 1 Pak Guru kasih contohnya dulu. Ini menjadi jawaban. Allahus Somad. Bacaannya Allahus Somad, hukumnya apa? Lam tafhim. Seperti itu yang Pak Guru maksud. Bacaannya Allahus Somad, tapi kalian tulis di sini hukumnya saja. Hukumnya apa? Lam tafhim. Nah, seperti itu. Terus 2, 3, 4, 5-nya kalian jawab. Kemudian kalian jawab juga halaman 89. 89 di situ ada contoh soal yang 5 juga sama. Ruziqna itu apa hukum bacaannya? Pak Guru kasih contoh. Ruziqna, ro-nya tafhim karena ro-nya berharokat domah. Alasannya seperti itu, maka ro-nya tafhim. Begitu kalian jawab seterusnya. 2, 3, 4, 5 yang sebelah kirinya juga sama. Kalian jawab. Nah kemudian kalian jawab juga yang bagian bawahnya. Menulis sedikit. Ini menulis, katanya malas nulis. Enggak lah, ini mah sedikit. Menyambung huruf kemudian menulis hukum bacaannya. Jadi 2 halaman. Halaman 89 dan halaman 86. Kalian jawab di situ. Fotonya di collab, dijadiin satu. Kalian foto, kirim ke learning di KI 3. Pak Guru nantikan di sana. Dan satu lagi untuk KI 4-nya. Hafalan surah Al-Balad. Tapi bukan pekan ini. Pekan depan. Pak Guru buka. Awas ya, warning ya. Hafalan surah Al-Balad. Pak Guru buka pekan depan. Berlatih semaksimal mungkin. Pasti Allah kasih kemudahan untuk menghafal. Toh kalau memang udah maksimal, kalian cuman hafalnya misalnya 10 ayat, 12 ayat, 13 ayat, gak usah kecewa. Segitupun Pak Guru udah bahagia banget. Itu menjadi modal awal supaya kalian menjadi hafizul Quran. Nantikan minggu depan untuk hafalannya, baru Pak Guru buka di KI 4. Untuk sekarang KI 3 dulu. KI 3 kalian kerjakan halaman berapa tadi? 87 dan 86, 89 ya. 89 dan 86. 86 dan 89. Itu jadi tugas kalian. Sukses terus, materinya udah Pak Guru berikan, contohnya pun sudah Pak Guru ajarkan. Jangan pernah patah semangat dalam belajar. Jangan pernah lemah dalam belajar dan jangan pernah mengeluh juga dalam belajar. Memang demikian, Allah ganjar pahala jadi orang yang syuhada bagi orang-orang yang semangat dalam belajar. Tetap sehat anak-anakku sekalian. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.